Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan TIK hari ini, kita akan belajar mengolah data dengan Microsoft Office Excel ya. Di sini 2007. Nah, Excel yang Bapak gunakan 2016, tapi pada dasarnya tampilannya sama, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, mari ikuti pembelajaran dari Bapak. Oke, yuk kita masuk. Nah, di Excel itu ada yang namanya row, kolom, sama satunya cell. Nah, row itu yang garis ke atau baris horizontal, kemudian yang kolom itu yang naik ya, vertikal ya. Nah, kemudian cell itu adalah pertemuan dari kolom dan row. Nanti akan kita lihat di Excelnya. Nah, hari ini kita mau ngapain toh? Hari ini kita akan coba memasukkan gambar, kemudian diagram, dan juga mungkin nanti bisa membuat grafik. Nah, kemudian kalau besok kamu mendengar istilah range itu apa toh? Range itu adalah sekumpulan data atau sel yang disorot. Penulisan range itu biasanya diawali dengan tanda kurung, buka kurung, kemudian ada tanda petik, kemudian ada nomor selnya ya, sampai berapa. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, seperti ini ya contoh range itu. Nah, dalam kurung A2 titik 2 C5 tutup kurung, itu namanya range ya. Seperti itu. Jadi range itu apa? Sekumpulan data atau sel yang disorot. Itu pengertian dari range. Nah, sekarang kita akan coba menyisipkan gambar pada sebuah tabel. Nah, di sini ada dua perintah. Kita bisa menggunakan insert clip art. Nah, atau ada ikonnya seperti ini. Nanti dicari ikonnya seperti ini. Kalau kamu menggunakan insert clip art, itu berarti gambarnya itu gambar dari komputer, jadi sudah disediakan di programnya. Tetapi kalau kamu mau gambar yang lain, kamu bisa gunakan insert kemudian picture. Nah, nanti atau pakai ikon seperti ini. Seperti itu ya. Oke, akan kita coba. Nah, ini contohnya ya. Jadi sudah ada data, kemudian kamu di sebelahnya itu diminta memasukkan gambar. Kita akan coba. Kita buka Excelnya seperti ini, kemudian kita buka yang blank workbook atau dokumen kosong. Nah, ini adalah sel anak-anak. Coba perhatikan C6 ini adalah sel, ini kolom. Yang ABC ini adalah kolom. Kemudian yang 1, 2, 3 sampai tak terbatas ini adalah row ya. Kemudian pertemuan antara kolom dan row ini namanya adalah cell. Nah, tadi yang dimaksud range tadi apa? Range itu gini loh, kamu blok seperti ini, kamu klik, kamu blok. Nah, ini namanya range yang kamu blok ini. Berhubung tidak ada datanya, berarti tidak berpengaruh nih. Ini namanya range. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan gambar. Ya, daftar olahraga misalnya. Kita gunakan, kita tulis saja biasa, daftar olahraga. Kemudian nomor, kemudian nama olahraga. Yang satunya adalah gambar misalnya. Nah, kita bisa sesuaikan untuk besarnya kolom ini, kita tarik seperti ini. Kemudian gambarnya juga. Nah, untuk gambar kan ini kurang besar. Misalnya kita bikin 3 gambar saja ya. Kita bisa perbaiki tata letaknya juga. Kita bold, kita kasih tata letaknya supaya lebih rapi. Kemudian misalnya di sini bulu tangkis. Kemudian ada sepak bola. Dan satunya volley misalnya. Nah, untuk meletakkan gambar kan ini kurang besar anak-anak. Kita bisa juga tarik di sini. Nah, kita sesuaikan. Kemudian di sini kan tata letaknya kurang bagus.
ya. Kita blok biar sama, kemudian kita lihat di sini di menu home, kemudian submenu alignment ini, di sini ada yang namanya mengatur tata letak ya. Kita bisa gunakan ini misalnya. Nah, jadi dia bisa di tengah. Kemudian gambarnya bagaimana? Kita kasih garis dulu, kita bisa all border. Kemudian untuk fungsi merger kemarin ini loh anak-anak. Ini kan ada, dia terdiri dari beberapa kolom. Nah, kita blok sampai batas tertentu, kemudian kita merger. Dia akan gabung. Nah, ini sudah jadi satu kolom. Kemudian memasukkan gambar tadi bisa insert. Nah, di sini ya, insert picture tadi ya. Kalau insert clip art itu nanti gambarnya cuma ada di komputer. Jadi akan kesulitan. Kita pakai yang insert picture. Nah, ini tinggal kamu mencari gambarnya di mana. Nah, berhubung di sini Bapak belum siapkan gambarnya, kita coba salah satu gambar saja ya. Misalnya misalnya yang ini ya, kita ke bola saja, insert picture. Di situ ada bola, sepak bola. Nah, kita klik gambarnya, kemudian kita insert. Nah, ini terlalu besar, kita bisa perkecil. Nah, di pojokan itu kan ada kayak bola kecil. Nah, kita perkecil seperti itu. Kalau misalnya ini kan ada bagian yang tidak penting ya, sebelah kiri kanan ini kan lembarannya tidak penting dan menu-menui. Nah, kita bisa crop. Nah, kita tarik sedikit, kita tarik lagi sedikit. Nah, kita klik di luar. Nah, sudah, tinggal kita masukkan, kita sesuaikan dengan ukuran. Nah, terlalu besar kita kecilkan lagi. Nah, seperti itu. Itu cara memasukkan gambar, yaitu dengan cara klik insert, kemudian picture, kemudian cari gambarnya, kemudian insert. Dia akan sudah masuk, kemudian kita bisa atur besar kecilnya. Itu anak-anak ya, yang di sini ya. Nah, kalau yang ini cuma untuk membuat tabel saja, Bapak rasa kamu sudah bisa. Kalau mau membuat seperti ini cukup mudah ya. Untuk membuat seperti ini cukup mudah. Kemudian yang kedua, kita akan menyisipkan diagram. Nah, diagram itu apa toh? Diagram itu adalah suatu gambar yang bertujuan untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu yang akan disajikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita pertama klik insert, kemudian pilih smart art. Atau kamu bisa klik ikon ini, gambarnya seperti ini, ada di insert. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Sekarang akan kita coba. Ya, kita ke bawah, kita klik insert. Nah, kemudian smart art. Yang mana ya? Ini loh anak-anak. Nah, ini ya. Nih, kita klik gambar ini. Ada di illustration, kemudian klik gambar ini, klik, akan muncul seperti ini. Itu banyak banget. Kamu mau pilih diagramnya mau seperti apa, terserah kamu ya. Ini seperti ini bentuknya. Nah, contoh saja, misalnya kita pakai yang circle. Kita klik basic circle. Nah, nanti di sini akan ada previewnya, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kamu rasa sudah cocok, kamu klik OK. Nah, nanti akan masuk di sini ada teks 1, teks 2, teks dan seterusnya. Nah, kita tinggal tulis di sini. Misalnya ini sepak bola. Nah, nanti dia akan masuk sendiri. Dan klik tag yang kedua, misalnya volley. Maaf, volley. Kemudian teks yang ketiga ada badminton. Kemudian keempatnya ada kasti misalnya. Kemudian yang kelimanya ada balap sepeda misalnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, nanti jadinya seperti ini anak-anak. Nah, kita geser-geser, kita sesuaikan tata letaknya. Kita masih bisa ubah ini, nama-nama ini masih bisa. Kemudian kalau kamu mau
bentuknya nggak hanya biru, nggak hanya seperti ini, kamu bisa rubahkan di sini. Nah, ketika kamu klik diagramnya, nanti akan muncul desain. Nah, kita klik di sini Smart Style. Nah, di sini mau bentuknya seperti apa biar tidak, nah bisa seperti ini, agak lebih, nah seperti ini ya, bisa pilih macam-macam. Nah, misalnya seperti ini misalnya. Nah, itu ya caranya. Kemudian kalau mau merubah warna bisa di sini change color. Adanya nanti di desain. Tapi kalau nggak kamu klik desain itu nggak akan keluar. Ya, seperti ini. Nah, harus diklik dulu diagramnya. Kemudian nah ada desain di sini. Kita klik desain, kemudian change color. Nah, warnanya macam-macam di sini. Kita bisa sesuaikan dengan seleramu masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Nah, klik. Nah, kita sesuaikan besar kecilnya. Tata letaknya kita letakkan di mana. Nah, oke, seperti itu. Paham ya anak-anak ya untuk yang diagram? Tadi apa? Insert, kemudian nah ini ya. Smart Art ya. Kita klik Smart Art, kemudian kita pilih model grafiknya atau diagramnya mau seperti apa, kemudian klik OK, kemudian tinggal kita beri nama. Seperti itu anak-anak. Nah, ini ya yang tadi. Kemudian nah ini tadi tampilannya macam-macam, jadi tergantung nanti kamu mau pakai yang mana bisa ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba yang berikutnya, kita akan membuat grafik seperti pada matematika kemarin, statistika, kamu kan belajar membuat grafik nanti, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, di sini ada, di Excel itu ada. Nah, caranya bagaimana? Kita klik insert, kemudian chart. Nah, lalu kita klik ikon ini, mau diagram apa ya, kolom, batang, garis, kemudian lingkaran. Nah, ini macam-macam, ada beberapa macam. Nah, jadinya seperti ini. Nah, cuma satu, ketika kamu mau membuat atau menggunakan ikon ini, nah kamu harus punya data dulu di tabel. Datanya seperti ini anak-anak, kamu harus ada datanya dulu. Contoh ya, kalau belum ada data nggak bisa, kita buat datanya dulu. Misalnya datanya misalnya nomor 1, nomor, kemudian keterangan, maaf huruf besar semua, keterangan, kemudian misalnya, oh maaf ini agak kiri ya anak-anak ya, nomor, kemudian keterangan, kemudian jumlah. Nah, nomornya 1, 2, 3, 4, misalnya 4 nomor saja. Kemudian keterangannya nilai ya. Ini kemudian Budi Tono Joni misalnya. Nah, ini bukan keterangan, berarti ini nama. Kita ganti nama. Kemudian di sini nilai. Nah, kita coba nilainya misalnya 89, 87, 68, kemudian 78 misalnya. Nah, ada seperti ini. Ini udah ada data seperti ini. Ada data seperti ini ya. Nah, kita rapikan dulu data kita. Di home bisa kita beri tabel dulu. Kita kasih tabel dulu anak-anak, tabel supaya lebih rapi. Nah, kita sudah punya data dulu. Kalau mau menggunakan tadi ya, kalau mau menggunakan ini ya, grafik ya, insert chart tadi ya, kita punya data dulu. Setelah datanya ada, nah kita bisa blok dulu data kita, kemudian kita insert, kemudian tadi adalah chart. Nah, ini ada chart di sini.
Ketika kamu klik insert ada chart. Nah, kita tinggal pilih mau apa, diagram batang, garis, lingkaran, nah macam-macam. Nah, kita coba yang batang dulu, klik diagram batang. Ketika kamu klik diagram batang akan ada bentuknya ya. Bentuknya seperti apa? Nah, kita bisa preview di sini mau seperti apa. Yang 3 dimensi atau yang biasa. Nah, itu nanti terserah kalian. Nah, kita coba yang ini saja ya. Nah, sudah jadi anak-anak diagram batangnya. Seperti ini. Ani punya nilai 89 dan seterusnya. Ini kan urut 1 2 3. Nah, itu harus kamu blok dulu. Kalau misalnya tidak diblok apakah bisa? Nah, kita tidak blok misalnya. Di sini kita tidak blok. Kita langsung insert. Nah, apakah bisa nanti? Nah, tidak ada data yang keluar di sana. Lihat. Nah, nggak ada data yang keluar. Makanya langkah pertama, kamu ada data dulu, kemudian kamu blok. Ya. Range tadi pakai range tadi, kemudian baru insert, cari chart. Nah, klik. Kalau misalnya mau diagram lingkaran ya diagram lingkaran. Nah, tinggal dicari mau modelnya seperti apa. Ya. Nah, kalau untuk nilai itu biasanya pakai diagram batang atau diagram garis. Nah, seperti ini biasanya. Karena berkesinambungan ya, nilainya akan berubah-ubah. Nah, pakai diagram garis seperti ini bisa atau diagram batang. Contohnya seperti ini. Klik, sudah selesai, tinggal diatur tata letaknya. Oke, mudah ya. Jadi besok pelajaran matematika kamu bisa cari, gunakan seperti ini. Bisa coba-coba. Nanti bentuk diagramnya seperti apa. Nah, ini akan otomatis yang nilainya ini nanti dia akan ditulis otomatis, yang bawahnya juga. Tapi syaratnya kamu harus blok dulu seperti ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, itu saja anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, kita memasukkan gambar. Tadi kita memasukkan gambar di Excel, kemudian tadi pakai insert picture. Kemudian yang kedua kita gunakan diagram, insert, kemudian ini tadi ya, smart art. Dan yang ketiga kita membuat grafik atau diagram batang, diagram garis. Nah, kita pakai insert chart. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kalian. Selamat pagi, sampai jumpa.